melihat ada waktu saya berdoa, ada kata obat tidur. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang hari-hari ini hanya bisa tidur dengan mengkonsumsi obat tidur. Tuhan berkata bahwa siang ini, buang obat tidur, buang rasa takut, cemas, gantikan tiap malam dengan rasa percaya. Terima kuasa kesembuhan yang selama ini bergantung dengan obat tidur. Jadilah sembuh, jadilah sehat, kuasa bilur-bilur Yesus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, segala ketakutanmu, kekhawatiranmu, itu akan memenuhi hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sehingga engkau tidak perlu konsumsi obat tidur, obat penenang. Cukup damai sejahteraku tinggal di dalam hatimu, melampaui segala pikiranmu, itu yang akan membuat engkau akan tenang, diam, tinggal dalam hadiratku. Dan engkau akan tidur setiap malam tanpa perlu lagi terasa cemas, depresi, panik, karena engkau sudah menyerahkan semua kekhawatiranmu kepadaku. Dan percayalah Tuhan berkata, buat ibu yang hari ini atau bapak-bapak, yakinlah setiap kali engkau punya khawatir dan engkau menyerahkan ke dalam tanganku sebelum engkau tidur, janjiku, aku pasti pelihara hidupmu. Ketika aku pelihara hidupmu, apa yang perlu engkau takutkan hari-hari ini? Kekuatanmu gak bisa memelihara hidupmu, gak bisa memelihara anak cucu. Mungkin engkau lagi dalam keadaan yang lagi minim. Sehingga kalau engkau ukur gimana anak cucuku kelak Tuhan. Tapi satu hal Tuhan berkata, aku sang pemelihara keturunan orang benar. Jangan pernah takut. Apapun itu Tuhan sudah punya solusi, jalan keluar. Laut pasti terbelah. Jalan yang tertutup akan terbuka. Badaimu yang besar pasti berlalu dengan kemenangan di tanganku. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa siang ini kami mau dengar sebagian firman yang jadi rema. Supaya kami hari-hari ini belajar di tengah masa yang sukar untuk kami hidup. Belajar untuk percaya, bukan untuk melihat kesusahan demi kesusahan, masalah demi masalah. Kami cuma belajar percaya akan kehadiran Tuhan di tengah masa-masa yang tersulit ini. Dan ketika kami percaya, kami pasti melihat sesuatu yang besar akan terjadi. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kalau sudah menyembah Tuhan, rasanya gak mau berhenti ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini gak ada sesuatu yang lain yang saudara bisa bawa dalam hidup ini. Jangan banyak bawa ketakutan, kecemasan ya. Semakin takut, semakin cemas, saudara semakin gak akan lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang ku hidup karena percaya. Saudara tahu lagunya sering dinyanyikan, yuk Fran nyanyi. Kita mau nyanyi hidup karena percaya, bukan melihat. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kata-kata ini bagus saudara. Ku tidak akan menyerah. Berapa banyak kita sudah mau menyerah? Meski dalam kesesakan. Berapa hidup saudara dalam genggaman? Seluruh hidup saudara dalam genggaman-Mu. Yuk kita mau katakan, kita punya siapa saudara?
Aku punya. Katakan ini deklarasi kita. Bukan masalah kita yang besar. Tapi Tuhan Yesus yang berjanji dia sanggup. Saudara tidak sanggup, dia masih sanggup menggenapi apa yang jadi imanmu. Percaya kuasanya. Terima saudara. Terima sekarang. Terima saudara. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Terima saudara. Terima dengan iman. Kemenangan yang Tuhan berikan hari Ku ini. terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekarang. Terima dengan iman. Hidup percaya tanpa melihat. Terima di dalam iman. Ada kemenangan yang dari Tuhan. Luar biasa ya. Kita percaya memang ikut Tuhan itu tidak gampang saudara. Hidup ikut Kristus, siapa yang bilang hidup ini maunya nyaman? Enggak. Hidup ini tidak nyaman tapi aman saudara. Kemarin malam saya khotbah, hidup tidak nyaman tapi aman di tangan Tuhan. Hidup ini bukan tanpa badai tapi tahan badai bersama Tuhan. Hidup ini bukan kejar berkat tapi kejar selamat. Kalau kita cuma kejar berkat ikut Tuhan salah. Dunia cari berkat di mana-mana tapi tidak ada yang jamin selamat saudara. Sementara ikut Kristus hari-hari ini Tuhan mau apa? Jalani kesusahan sehari cukup sehari. Besok ketemu susah lagi tidak apa-apa. Tapi yang pasti aman, yang pasti selamat, yang pasti engkau tahan badai. Hidup ikut Kristus harus pikul salib tambah lama kok pikul salibnya bukan tambah ringan Tuhan, tambah berat. Dapur apinya bukan tambah kecil, tambah besar volumenya, enggak apa-apa. Kita semua lagi ngalami ujian akhir. Hidup di ujian akhir itu penentuan antara saudara lulus tidak lulus. Banyak orang dunia, orang yang setengah-setengah ikut Kristus itu cuman kejar lolos. Penting lolos dari utang, lolos dari masalah. Tapi satu hal Tuhan mau setiap saudara di tengah masa sukar, yuk lulus itu lebih penting. Kalau lolos dari hutang jadi berkat tapi tidak lulus sampai keselamatan, apa artinya hidup saudara? Ini dibandingkan kekekalan itu 0,0000 berapa saudara? Hidup kita di dunia ini cuma berapa tahun sih? Ayo, buat saya sekarang sudah kepala 5 sudah weekend loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya sudah weekend saudara. Ya, saudara yang kepala 4 sudah di Kamis. Mama saya sudah kepala berapa? 7. Oh sudah Minggu saudara. Tapi usia kasih karunia Tuhan berikan buat mama saya. Amin. Ya, kita yuk tepuk tangan. Saudara sekarang enggak usah hidup stres. Tuh, gimana hidup enggak? Tuhan tuh sudah tahu. Nah, makanya saya bahas. Yuk kita buka dulu. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Roma 5 ayat 2 sampai 4 kita baca terlebih dahulu. Roma 5 ayat 2 sampai 4. Oleh Dia kita beroleh apa saudara? Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita apa saudara? Kita berdiri. Saudara sadar enggak? Hidup ini cuma anugerah. Hidup sampai hari ini dipelihara Tuhan itu bukan hebatnya kita loh. Bukan karena kita hari ini belajar ilmu hebat, cari uang ya. Makan vitamin yang mahal sampai sehat, enggak loh. Saya punya kenalan yang rajin makan vitamin sehat, pola hidup sehat, makan sayur, ya, tiap hari olahraga. Tapi usianya tiba-tiba
divonis kanker stadium 4 dan sudah tidak ada obatnya. Coba orang kalau mikir hidup berdiri di atas kehidupan, saudara rajin mengkonsumsi vitamin, saudara harus banting tulang dulu baru bisa menikmati hidup. Kira-kira kita bisa panjang umur enggak? Tapi saudara percaya, kalau firman Tuhan berkata kita berdiri di atas kasih karunia, berarti anugerah Tuhan itu pasti cukup buat saudara dan saya. Amin. Kita bisa makan di tengah masa sulit, di tengah disakiti orang. Kita tetap bisa mendoakan, itu semua karena kekuatan Tuhan. Berikutnya yuk kita lihat. Kita bermegah dalam apa saudara? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam apa saudara? Kesengsaraan. Aneh enggak ya? Firman Tuhan ini aneh. Orang kalau bermegah ya di dalam kesuksesan lah Tuhan. Masa di dalam kesengsaraan orang disuruh bermegah. Tapi ini firman loh. Saudara, banyak orang bisa bermegah, tunggu kaya dulu Tuhan. Coba kalau saya suruh ibu-ibu kesaksian. Bu, ayo bu kesaksian. Lah wong masalah masih ada kok disuruh kesaksian, apa yang bisa ditonjolkan? Apa yang bisa dibanggakan Bu Eli? Wong masih bangkrut saya Bu Eli, usaha juga masih kembang kempis, utang ya masih banyak. Salah saudara. Tuhan tidak pernah cari kesaksian ketika saudara dipulihkan secara hasil. Tapi kesaksian yang hebat itu adalah kesaksian hidupmu yang diubah Tuhan. Waktu dalam bahaya besar, engkau tetap setia, engkau tetap kuat, engkau tetap taat. Itulah kesaksian yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Buat apa Tuhan? Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Buat apa kita diberkati Tuhan berlimpah, tapi sementara orang cuma lihat hidupmu sombong. Hidupmu enggak berubah. Dari dulu Bu Eli sampai sekarang ya suka marah, suka tersinggung, suka emosi, mulutnya kayak ember Bu Eli, comberan. Nah ini jujur, ini namanya orang Kristen banyak bocornya, bocor mulut, bocor hati. Buat Tuhan tidak pernah bangga dengan kesaksian hasil. Tapi yang membuat Tuhan bangga ketika kita tetap bermegah dalam penderitaan, kesukaran, kesesakan. Tapi hidupmu berubah, itulah yang membuat Tuhan disenangkan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat. Karena kita tahu bahwa apa? Kesengsaraan itu menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Jadi jangan marah dengan proses yang belum selesai. Karena Tuhan mau kita ini tekun. Jadi orang benar ya tekun, jangan on off. Ya, kalau sudah enak dikit sudah mulai sombong. Tapi Tuhan mau kita jadi orang benar yang tekun. Orang tekun tuh gimana? Ya dalam segala keadaan saudara tetap hari ini membawa nama Tuhan jadi berkat. Berikutnya. Dan ketekunan itu apa saudara? Menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan apa saudara? Pengharapan. Hari ini semua orang tuh lagi diuji. Tidak ada orang yang hari ini melayani Tuhan, beribadahnya rajin nabur persembahan itu tidak ada proses saudara. Makin banyak mengenal firman, makin banyak dituntut. Semakin saudara hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan makin nuntut. Sungguh-sungguhmu itu gimana kalau aku bongkar kenyamananmu. Lah kalau orang nyaman, enak, sungguh-sungguh puji Tuhan, haleluya, gampang saudara. Semua sudah ada. Tapi waktu saudara tidak ada, dari zona nyaman dibongkar masuk zona penderitaan. Ini ujiannya terlihat. Bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan? Hari-hari ini banyak orang yang berespon salah.
Banyak menuntut Tuhan untuk berkati kita 30, 60, 90. Senyatanya hari-hari ini kitalah yang memberkati Tuhan dengan perubahan hidup kita setiap hari. Dari 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan menuju kesempurnaan mirip dengan karakter Kristus. Itu sebabnya kalau saudara belum selesai diproses Tuhan, berarti Tuhan itu mau menyempurnakan hidup saudara. Betapa luar biasanya kalau kita hidup mirip sama Tuhan. Berikutnya yuk kita buka PowerPoint-nya. 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana hidup karena percaya. Hari ini kita berdiri di atas kasih karunia. Kita ini cuma hidup dalam 1 hari bukan hutang demi hutang. Tapi tiap hari yang selalu baru. Firman Tuhan berkata apa? Kasih setiaku selalu baru. Tidak pernah habis-habisnya rahmatku. Berarti hari ini di tengah engkau mengalami usaha sepi, kanker, rumah tangga, anak-anak yang berontak sekalipun badai musibah datang silih berganti. Yang pasti hidup kita tetap berdiri di dalam kasih karunia. Ini yang membuat kita tetap hidup karena percaya. Kalau melihat fakta, orang selalu tanya sama saya, Bu, kamu kuat gak lihat fakta? Enggak kuat saudara. Enggak ada orang yang kuat. Orang bilang gini, enak ya jadi Bu Eli. Coba saya ganti, ayo mau enggak? Ayo tak kasih bebanku, ayo tukar, ayo. Mau enggak? Enggak ada orang. Setiap orang cuman sawang sinawang, kamu enak ya. Saya paling takut kalau ngomong orang zona nyaman. Tidak lama kemudian saya lihat, aduh saya takut saudara. Karena tiap kali saya ngomong sama Tuhan, Tuhan orang ini zona nyaman. Tidak lama kemudian saya dengar dia kanker stadium 4, aduh Tuhan. Saya cuman berkata, hidup ini tidak ada loh yang nyaman, aman tapi. Yang kedua, kita diajar Tuhan hidup karena percaya. Itu kita harus bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Kita hari ini bangga aja walaupun prosesnya babak belur, masalah ikut Tuhan, pikul salibnya tambah berat, dapur apinya tambah panas, cucuran air matanya sampai air mata sudah kering Bu Eli, tidak bisa nangis lagi. Sudahlah, saudara bermegah, semakin saudara nggak bisa bermegah, tidak bisa move on, tidak bisa bangkit. Iblis itu berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang hari ini terpuruk di dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena orang terpuruk kalau dalam kesengsaraan itu selalu kekuatannya udah kecil. Kekuatannya habis, kekuatan doa enggak ada, kekuatan iman enggak jalan, kekuatan sukacita enggak ada, kekuatan untuk bersyukur juga enggak ada. Itu targetnya iblis. Karena iblis lagi mau mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara hari ini banyak dengar firman. Karena iblis itu di sekeliling saudara, kerjanya bukan hanya mengelilingi, tapi mengaum-ngaum. Intimidasi. Coba kalau orang sakit hati, apa yang saudara dengar? Pasti gini, itu loh kurang ajar. Tiap hari ngomongin kamu. Kita semakin ditambah intimidasinya. Kenapa? Karena kita semakin dicuri kekuatannya. Karena iblis tahu hidupmu gak bisa bermegah di tengah kesesakan. Tunggu masalah selesai Tuhan. Tunggu hutang lunas. Tunggu suami kembali. Tunggu istri kembali. Tunggu kanker sembuh. Baru aku bisa bermegah. Baru aku bisa hidup sukacita. Enggak. Semakin saudara tunggu masalah selesai baru bisa bermegah. Hidupmu gak akan keluar dari jeratnya iblis. Iblis akan semakin menambah intimidasinya hari-hari ini. Makanya tiap kali saya ngomong, saya dikasih proyeknya Tuhan awal tahun 2025 untuk ngadain ST saat teduh. Itu bukan perkara yang mudah. Buat saya bilang ini, Tuhan, dulu Tuhan saya khotbah 6 bulan sekali aja sudah dakdikduk. Sampai saya bilang sama pengerja, jangan suruh saya khotbah. Dari 6 bulan, 3 bulan sekali, aduh kalau mau khotbah neredek saudara, neredek. Masuk pandemi saudara, pikirnya bebas tugas dari khotbah, malah disuruh 1 minggu 3 kali, 4 kali.
Sekarang ST disuruh hampir tiap hari. Tuhan cuman ingatkan saya, kalau iblis giat mengintimidasi setiap orang benar dengan sesuatu yang buruk. Kenapa kamu gak mau hari ini memviralkan kebenaranku setiap hari supaya orang mendengar iman itu timbul pendengaran dari firman Tuhan. Di situ saya belajar untuk komitmen saudara. Lihat sampai sering ya orang kalau lihat live saya. Kadang-kadang orang bilang, Bu kadang-kadang kamu cantik, kadang-kadang kepet katanya gitu. Saya bilang gini, ya maklum lah ya, ini yang namanya IG Live itu enggak ada filter, saya itu gaptek, enggak bisa filter-filter yang cantik, cetar-cetar gitu ya. Jadi apa adanya. Nah kalau sampai rumah sudah jam 9 malam ya enggak mandi, saudara kepet sudah di depan itu. Tapi enggak apa-apa, enggak mau pernah mengurangi pengurapan. Amin, semakin kepet semakin besar pengurapan Tuhan. Yang ketiga, bermegah dalam pengharapan. Yuk kita lihat satu persatu, cepet kok ini pembahasannya ya. Berdiri di atas kasih karunia. Yuk kita lihat dulu Roma 12 ayat 3 kita baca. Dan 11, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, apa saudara? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Orang hari ini stres itu sumbernya pikiran. Iblis itu selalu taruh banyak kekhawatiran itu lewat pikiran yang diserang pertama kali. Berapa banyak orang menjalankan firman di Roma 12 ayat 3. Enggak boleh berpikir yang jauh lebih tinggi yang patut kamu pikirkan. Kita sering berpikir jangan-jangan aneh-aneh. Kalau sudah malam sepi, enggak ada kegiatan, mulai nyampah. Mikir, ya apa ya, kalau enggak punya uang terus masa depannya gimana. Kita belajar hari ini jangan sok pinter, sok tahu dari Tuhan. Tuhan aja berkata setiap hari, jangan kamu takut khawatir akan hari esok. Tapi kita melawan, takut tuh khawatir gimana anakku, gimana cucuku, lawang anak aja belum nikah sudah mikir cucu saudara. Ada banyak orang khawatir tanpa alasan. Khawatir nanti 10 tahun ke depan itu gimana ya. Aduh kalau lihat pengaruh-pengaruh yang namanya sosmed buat anak-anak ngeri. Semua pengaruh gak ada yang positif, nanti gimana ya. Kemarin saya dengar ada seorang yang bicara di negara mana. AI itu ngajarin seorang anak bunuh diri saudara. Dengan cara yang mudah gara-gara pencet AI. Tanya gimana cara meninggal yang bunuh diri yang mudah tanpa menyusahkan orang tua dan sebagainya. Diajari saudara. Diajari caranya gimana. Jadi anak ini belajar lewat AI. Karena dianggap ya yang namanya ChatGPT tidak tahu AI itu merasa lebih tahu segalanya. Hari ini kita nggak butuh sesuatu yang melebihi Tuhan. Karena 1 jam ke depan yang namanya AI enggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi buat kita orang benar ketika Tuhan berkata jangan kamu khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan apapun juga di Filipi 4 ayat 6. Tapi banyak orang pikirannya takut akan hari esok. Takut akan keuangan, takut akan masalah kesehatan, takut akan suami anak-anak. Ada banyak ketakutan. Hari ini kita belajar supaya kalau saudara berdiri di atas kasih karunia, percayalah saya paling ingat Tuhan berkata waktu saya stres. Tuhan bilang gini, jangan takut, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia.
Karena ketika pikiranmu waras Eli, aku melakukan jauh lebih besar dari apa yang kamu doakan dan pikirkan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya yang pertama itu tadi jaga pikiran. Berikutnya kita baca yuk. Roma 12 ayat 11. Apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah hendaknya apa saudara? Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Orang kalau berdiri di atas kasih karunia, orang itu selalu semangat bawaannya. Susah ya ada anugerah. Orang anugerah itu apa? Sesuatu yang tidak saudara usahakan tapi Tuhan berikan cuma-cuma. Contohnya gimana? Saya itu awal bulan ya saya sudah saksikan beberapa kali. Saya tuh punya apartemen yang habis sewanya. Ini benar anugerah Tuhan. Ya ini loh contoh anugerah ya. Namanya zaman sekarang itu kalau mau nyewain apartemen tuh susah ya. Apalagi mau jual. Bahkan broker itu bilang gini, Cik depan-depanmu itu mebelnya bagus. Kamu mebelnya cuma standar gitu ya. Mebelnya bagus-bagus harganya juga wow enggak kalah harganya kurang lebih sama malah bisa lebih murah. Jadi ya super sabar. Tapi karena saya tahu hidup ini kan cuma anugerah. Orang lain susah kalau anugerahnya sudah datang ya semua dipermudah bukan hebatnya saya mau promosi. Saya cuma bilang aja satu kata. Makanya kuasa perkataan dan pikiran tuh kuat saudara. Saya bilang sama brokernya dalam nama Tuhan Yesus anugerah Tuhan pasti ada buat apartemen saya. Tidak tahu caranya gimana nanti Tuhan kasih sesuatu yang terbaik. Tidak saya sudah dalam nama Yesus amin selesai saudara. 1 minggu saudara percaya tidak percaya saya sempat tunjukin WA-nya ke Siani. Ajaib Tuhan bin ajaib bin mujizat itu Yesus Kristus. Tepuk tangan buat teman. Bukan karena hebatnya promosi iklannya gencar. Enggak uangnya siapa saudara mau promosi enggak. Karena saya tahu hidup ini cuma anugerah. Kalau kemurahan Tuhan sudah datang buat hidup saya, semuanya hanya balik telapak tangan. Percaya enggak percaya hanya 1 minggu. Ada satu perusahaan, kalau enggak salah kedutaan Amerika. Itu cari. Orang logika cari mebel yang mahal ya. Punya saya cuma standar ya. Standar mebelnya enggak bagus saudara. Tapi kalau namanya anugerah, tanya si adik saya tunjukin. Orang bisa WA gini, Cik, memang kamu ini sumbernya mujizat. Orang bisa lihat-lihat pele unitmu dan harganya. Saya pasang yang murah dia bisa taruh harga yang tinggi di atas rata-rata. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau sudah anugerah, makanya kalau kita hidup dengan percaya itu sudah tenang aja. Berdiri di atas kasih karunia 3 hal, buka. Hari ini orang berdiri di atas kasih karunia itu jaga pikiran. Sudah, jangan patah semangat. Rohmu menyala-nyala lah namanya hidup dalam anugerah kok. Semua diberikan pemberian tanpa hebatnya saudara, tanpa hebatnya kita sebagai manusia, tanpa butuh kemampuan kita. Tapi ketika kita enggak patah semangat, roh kita tetap menyala-nyala. Tuhan aku percaya apapun yang terjadi engkau pasti ada di pihakku memelihara hidupku. Sekalipun hari ini aku bokek Tuhan, aku kena PHK. Tapi aku percaya kalau burung di udara dipelihara, aku biji matamu pasti lebih dari cukup. Pas foto, pas ada. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara jangan meremehkan kata-kata kita loh. Pas foto, pas ada itu sering saya ucapkan loh. Dan itu Tuhan cukupkan lebih dari cukup. Ajaib Tuhan. Yang ketiga, jangan padamkan roh. Hari ini yuk roh kita itu tetap memuji Tuhan. Jangan berkata Tuhan keuanganku gimana, enggak. Waktu kita memuji Tuhan kita berkata Tuhan engkau segalanya. Tetap layani Tuhan. Layani Tuhan itu enggak harus jadi pendeta. Layani Tuhan itu dengan respon kita yang benar itu loh tiap hari. Kalau saudara bukan pendeta, saudara bukan seperti Franz W.L. Hari ini layani Tuhan itu dengan respon kita yang benar. Jangan suka marah. Jangan suka balas kejahatan dengan kejahatan.
Jangan sampai suka caci maki orang walaupun hidupmu penuh caci makian. Sudahlah, kalau dicaci maki orang enggak usah dipikiri. Maupun kata-kata kebun binatang enggak usah dipikiri. Hari ini layani Tuhan dengan respon hidup kita. Kita hidup hanya anugerah. Yuk, ada satu lagu, Fran bisa nyanyikan. Lagu ini yang membuat saya kuat. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Hidup dalam anugerah Tuhan itu luar biasa, saudara. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Yuk nyanyikan. Sama-sama katakan. Kita mau hidup dalam anugerah. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Syukuri setiap apapun kehidupan yang kita lewati. Tuhan itu tetap punya anugerah lebih dari cukup. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Saudara percaya, hari ini anugerah Tuhan itu berkata, engkau berharga di mataku. Semua yang kau lewati walaupun lewat air mata, pikul salib, dapur api yang semakin berat. Itu tidak akan bisa mengurangi anugerah Tuhan. Dia selalu berkata cukup. Paulus teriak-teriak, duri dalam daging. Sudah 3 kali. Tapi jawaban Tuhan bukan duri dalam dagingnya selesai diambil. Tuhan berkata apa? Cukup kasih karuniaku. Justru di saat kelemahanmu lah kuasa Tuhan itu sempurna. Dulu saya pikir sempurnanya di mana Tuhan, wong Paulus mati ya ndak selesai duri dalam daging, kepalanya ya dipenggal matinya. Tapi waktu saya merenungkan firman, anugerah Tuhan sempurna, bukan masalahnya selesai. Tapi anugerah Tuhan sempurna dalam Paulus, dia bisa jadi penginjil yang sempurna. Dia jadi namanya hamba Tuhan yang banyak mentobatkan banyak jiwa-jiwa. Itu luar biasanya, dia jadi penulis 2/3 perjanjian baru. Itu hebatnya kuasa Tuhan sempurna. Hari ini Tuhan lagi mau cetak banyak orang yang akan jadi penginjil nanti yang luar biasa. Jadi saksinya Kristus, di mana justru lewat kelemahannya Paulus, dia bisa menjadi saksi Kristus yang radikal sampai Injil tersebar di seluruh dunia. Amin. Berikutnya yang poin kedua. 1 poin lagi kita selesai. Bermegah dalam kesesakan. Yuk lihat Roma 12 ayat 12. Kita mau baca sama-sama. Roma 12. Bersukacitalah dalam apa saudara? Pengharapan. Banyak orang gak bisa sukacita loh. Ayo jujur. Saudara kalau pengharapannya mengecewakan. Berdoa buat suami puasa 40 hari 40 malam. Suami bukannya ditarik pulang. Loh jujur banyak ibu-ibu yang tiap kali saya sudah ngalami. Tanya mama saya 40 hari penyembahan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kakinya ditarik pulang. Malah enggak pulang saudara. Coba saudara. Mama saya sempat kecewa. Kok gitu ya Tuhan itu gitu. Tanya mama saya berapa kali kecewa. Karena waktu kita nyembah Tuhan kita sudah sukacita. Amin, amin, yes. Kakinya pulang. Enggak pulang saudara. Yang jadi pertanyaannya. Waktu kita bisa bermegah dalam kesesakan. Tuhan mau yuk. Apapun pengharapanmu itu tidak akan hilang di depan. Sepanjang kita hari ini bermegah, sukacita aja Tuhan. Nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Sudah suka-sukamu Tuhan, yang penting aku sukacita dalam pengharapan. Yang pasti suatu kali pengharapanku tidak akan pernah mengecewakan, tidak pernah memalukan. Tapi pengharapanku pasti lihat sesuatu yang terbaik. Amin, berikutnya. Sabar dalam kesesakan. Ayo jujur, bisa sabar atau emosi? Kalau sudah ditindas suami, maunya diracun Bu Eli, Jujur.
Tidak banyak orang bisa sabar dalam kesesakan, saudara. Orang banyak bawaannya nuntut Tuhan, cepat, 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 cepat Tuhan. Kalau tidak cepat sudah aku tidak mau lagi doa. Tapi hari ini, siang ini, yuk Tuhan mau kita bermegah dalam kesesakan. Selain sukacita, katakan sabar, sabar. Ayo pukul dada saudara, sabar, sabar. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya saudara. Tuhan tetap punya kedaulatan, gak bisa saudara ambil penanya Tuhan mau tulis happy ending sekarang juga, titik. Gak bisa saudara. Saya ya mau kalau gitu gak usah 15 tahun. 5 tahun saya rebut penanya Tuhan, saya tulis happy ending Nyoto dan Eli. Wah. Itu cerita dongeng. Kenyataannya enggak loh saudara. Makanya saya bilang saya bersyukur walaupun hari ini perjuangan saya masih dilanjutkan. Tapi yang saya dapatkan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya hari ini buat saya dan kita semua belajar lewat PD Victory ini. Kalau enggak kita semua enggak tahu hidup ini seperti apa. Sesuatu yang kita rela kehilangan tapi kita diganti dengan harta kerajaan surga itu jauh lebih berharga. Hidup kita berubah itu jauh lebih berharga. Berikutnya, bertekun apa saudara? Kata-kata berikutnya, dan bertekunlah di dalam apa saudara? Doa. Doa itu tiap hari kayak nafas kehidupannya orang benar. Tiap hari kalau saya sudah tidak tahu apa-apa, iblis lempar intimidasi, lihat fakta memang menakutkan. Saya cuma belajar doanya Maria. Tuhan, aku cuma seorang hamba. Jadilah sesuai dengan perkataanmu dan kehendakmu. Udah itu kekuatan saya tiap hari. Mau iblis bilang, kamu bakal ini, kamu bakal ini. Tuhan, aku cuman seorang hamba. Jadilah seperti apa yang kau mau. Suka-sukamu Tuhan. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Kita tahu kita hari ini mau bermegah dalam kesesakan. Yuk, gampang kok orang mau bermegah. Sukacita. Punya uang ya sukacita, tanggal tua ya sukacita, tanggal muda ya sukacita. Ya, jangan sukacitamu ditentukan oleh kantong uangmu. Khususnya ibu-ibu, kalau tanggal muda sukacita bisa shopping di Pakuwon. Tapi kalau bokek cuman jenis yang rojali, apa itu? Hanya grup rombongan jalan-jalan sama lihat-lihat rojali, rojana itu. Rombongan yang cuman jalan-jalan dan lihat-lihat saja. Itu kalau sudah tanggal tua. Sehingga sukacitanya cuman ditentukan kantong yang ada. Tapi mulai sekarang yuk sukacita kita bukan ditentukan oleh masalah. Sukacita kita karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar ada di dalam hidup saudara, mau cari apa yang lebih besar. Tidak bisa shopping, ya ada Tuhan. Hari ini kesehatanmu belum sembuh, ya ada Tuhan. Sudahlah semuanya. Makanya kenapa orang tanya, Bu Eli kamu kok gampang makan, gampang tidur. Tidur sebentar ngorok-ngorok itu Bu. Yulan tidur sama saya di retreat, saya tanya, Yulan saya ngorok, iya ngorok. Sebentar aja, tanya. Saya nggak bisa lama-lama di tempat tidur saudara. Yulan ngomong-ngomong sudah saya tahan-tahan. Saya cuma bilang gini, Yulan enggak kuat ya tidur. Saya nggak pernah bisa lama di tempat tidur saudara. Begitu saya tidur pikiran saya sudah saya reskan. Sudah enggak mau mikir beban hidup ada, ada saudara, beban hidup pasti ada. Tapi satu hal saya sudah serahkan sama Tuhan, urusannya Tuhan yang pelihara hidup saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan, yuk bermegah dalam kesesakan kita nyanyi ada satu lagu yang bagus. Jadi diingat ya lagunya. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan
ku tinggikan. Jangan lihat masalah lagi. Hidup ini hanya meninggikan Dia karena Dia segala-galanya dalam hidup kita. Sukacita aja, sabar, berdoa itu kekuatan kita. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dan yang terakhir, poin terakhir, bermegah dalam pengharapan. Yuk kita lihat bagaimana di Roma 5 ayat 5 yang berkata, dan pengharapan itu apa saudara? Pernah enggak Tuhan bilang gini, walaupun suamimu mengecewakanmu, keuanganmu hasilnya mengecewakan. Mungkin kita banyak dikecewakan orang hari ini. Janji-janji palsu. Ya, semua yang diomongkan cuman omong doang. Kita berdoa, lihat pekerjaan ya tambah sulit. Tapi satu hal Tuhan berkata, selama kita bermegah dalam pengharapan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Hari ini kuat aja bermegah, sudahlah. Walaupun semuanya mengecewakan, saudara tetap berdiri dalam pengharapan. Tuhan, aku tetap berharap. Aku gak mau berharap lagi dengan hasil, tapi aku berharap kepada Tuhan. Dan janji Tuhan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Berikutnya, buka Mazmur 119 ayat 116b. Apa yang dikatakan Mazmur B? Janganlah membuat aku apa saudara? Malu dalam pengharapanku. Jadi pengharapan kita itu kalau kita terus berharap, Tuhan tidak akan pernah memalukan pengharapan kita. Hari ini kelihatannya aib. Saya dulu bilang Tuhan, masalah rumah tangga saya ini kalau sampai tahu semua aib loh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan berkata, jangan takut, aib itu hanya sesaat. Tapi kalau engkau berdiri teguh dalam pengharapan bersama aku, sekali-kali aib itu tidak akan memalukan engkau. Tapi justru aib itu akan menyatakan kemuliaan dan kebesaranku dalam hidupmu. Wow, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Berikutnya yang terakhir, Roma 4 ayat 18, setelah itu kita selesai. Roma 4 ayat 18. Sebab apa saudara? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin hari ini kau tidak punya dasar. Bu, sudah habis-habisan, habis sabar, habis akal. Apa yang mau diharapkan? Satu hal, orang kalau tanya, Bu Eli 15 tahun, kamu babak belur. Orang itu kan berhak untuk bahagia. Bahkan anak-anak saya juga ngomong, Mah, orang itu Tuhan tahu kok, Tuhan tuh berhak kok kasih mama kebahagiaan. Tapi satu hal saya cuma berkata, saya mau belajar menggenapi apa yang jadi janjinya Tuhan. Sekali dia berjanji, dia pasti genapi. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya, bahkan janji Tuhan bukan asal janji, tapi janji ya dan amin. Tuhan buktikan. Saya cuma bilang sama anak-anak saya, Mama punya perjalanan iman yang tidak pernah kalian tahu. Apa yang Mama harapkan, apa yang Mama pertahankan, Mama mau belajar. Kalau Abraham aja sudah sangat lemah, sangat tertutup kandungannya Sarah, sangat tidak mungkin kakek-kakek bisa punya anak. Masuk akal enggak? Tidak mungkin. Namun ini lihat, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa yang telah difirmankan banyak. Satu aja belum terlihat, boro-boro banyak. Hari ini semua orang pasti ngalami kalau mikir kehidupan, kita semua pasti tidak masuk akal. Tapi satu hal kita percaya, buka PowerPoint-nya. Orang harus bermegah dalam kesesakan. Tetap berharap saat semua mengecewakan. Jangan pernah putus pengharapan. Tetap berharap saat semua memalukan. Yang ketiga, tetap berharap sekalipun
tidak melihat bukti baik apapun. Jangan pernah hari ini putus pengharapan. Selama ada nafas kehidupan, saudara buka mata besok ada nafas, berarti masih ada harapan hari esok. Walaupun rasanya enggak mungkin Tuhan, sulit kan buat saudara dan saya. Karena kita bukan pembuat mujizat sejati. Tapi waktu kita punya pengharapan, percayalah pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Tetap berharap. Hari ini jangan pernah banyak lihat fakta. Saudara semakin banyak lihat fakta, saudara semakin kecewa sama Tuhan. Tapi ku hidup karena percaya hari ini engkau pasti bisa melakukan 3 hal. Bermegah di dalam kesengsaraan, pengharapan, berdiri di atas kasih karunia. Ada satu lagu bermegah dalam kesengsaraan, bermegah dalam pengharapan. Yuk kita nyanyi satu lagu ini sambil kita bangkit berdiri. Ada quote yang terakhir sebelumnya kita baca. Ada quote yang terakhir yang perlu kita baca. 1, 2, 3. Hidup karena percaya akan membuat kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di masa yang sukar. Saudara percaya masa sukar tidak akan berlalu. Hidup ini makin sukar. Firman sudah berkata akan datang masa yang sukar. Tapi berita baiknya kalau kita tetap percaya enggak melihat. Justru di masa sukar kita melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Mengikuti saudara dan saya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami tetap berharap saudara. Masih ada kebesaran Tuhan sampai hari ini. Jangan lihat besarnya penderitaanmu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Jangan terus ngomong masalahku, hutangku, suamiku, anakku, kankerku. Tapi mulai hari ini katakan Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan terus. Biar seluruh malaikat surga mendengar bahwa siang ini kami gak akan pernah ngomong masalah demi masalah. Kami akan memuji kebesaran-Mu. Kami gak mau hidup dengan melihat tapi percaya Tuhan. Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman ini akan jadi rema buat kami. Kami pasti diubahkan. Kami mau bangun semangat kami.
Kami nggak mau hidup dengan melihat fakta, tapi kami belajar hidup percaya. Karena kami berdiri di atas anugerah, kami mau bermegah. Kesesakan kami bukan kehancuran kami, tapi kesesakan kami akan melihat sesuatu besar akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terus akan bermegah dalam pengharapan kami. Selama ada nafas kehidupan berarti masih ada harapan akan hari esok. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, berkati setiap kami pulang kami diubahkan, berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan juga hari ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.